Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut penanganan banjir di Kota Semarang terus dilakukan dengan memaksimalkan pompa penyedot air. Dengan kemampuan sedot mencapai 160 liter hingga 500 liter per detik, pompa ditempatkan di berbagai wilayah seperti di Kelurahan Trimulyo dan Kecamatan Genuk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan penanganan dampak banjir yang melanda Kota Semarang, Jawa Tengah dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengurangi risiko yang semakin besar terhadap masyarakat. Salah satu yang dilakukan yakni memaksimalkan pompa penyedot air. Seperti diketahui, banjir yang melanda Kota Semarang terjadi sejak Kamis 14 Maret 2024. Banjir tersebut menggenangi sejumlah wilayah di 6 kecamatan seperti Kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, Genuk, Pedurungan, Tugu, dan Kecamatan Gayam Sari. Hingga hari kelima, banjir masih terjadi di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk dengan ketinggian air yang masih mencapai 70 cm. Saat meninjau banjir, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan untuk mempercepat penanganan banjir, pihaknya memaksimalkan pompa penyedot air yang berfungsi untuk menyedot air dari daerah cekungan yang kemudian dialirkan ke sungai. Seperti yang dilakukan di wilayah Trimulyo yang menggunakan 4 pompa dengan kemampuan sedot mencapai 160 liter per detik. Sementara di sejumlah titik di wilayah Genuk dikerahkan 10 pompa dengan kemampuan menyedot air mencapai 160 hingga 500 liter per detik. Sekarang kita di tempat lokasi pompa, jadi ini daerah ini Trimulyo ini lebih rendah daripada sungai. Tentu saja kalau dibiarkan kan nggak mungkin airnya keluar sendiri. Ini digelar pompa, dipompa airnya. Dari PUPR juga mengeluarkan beberapa pompa untuk memompa air yang dari perumahan ke sungai. Sementara itu, dalam penanganan banjir di Kota Semarang, Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu merencanakan penanganan pasca banjir seperti membuka posko kesehatan bagi warga yang terdampak serta rencana relokasi warga yang daerahnya menjadi langganan banjir. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan dari Bapak Kepala bahwa ada anggaran-anggaran untuk rehab atau perbaikan untuk rumah, kemudian juga relokasi di mana tanah nanti bisa milik Pemkot, nanti anggaran untuk rumahnya ada dari BNPB. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan faktor eksternal menjadi salah satu akibat naiknya sejumlah bahan pokok termasuk faktor cuaca. Hal tersebut disampaikan Mendak usai mengunjungi pusat grosir ITC Mangga 2 Jakarta Pusat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya usai mengunjungi pusat grosir ITC Mangga 2 Jakarta Pusat menyebutkan, hingga saat ini harga sejumlah bahan pokok masih fluktuatif jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Faktor eksternal menjadi salah satu akibat naiknya sejumlah bahan pokok termasuk faktor cuaca yang mengakibatkan stok berkurang. Seperti harga cabai mengalami kenaikan beberapa waktu lalu yang diakibatkan salah satunya faktor alam sehingga stok cabai terbatas. Tak hanya cabai, kondisi serupa juga terjadi pada beras lokal premium yang harganya tinggi akibat terkendali musim tanam yang mengalami kemunduran. Kalau hujannya terus-menerus dan lebat, panennya gagal. Kalau panen gagal, suplainya sedikit, mintanya banyak, harga naik. Gitu. Jadi sangat terpengaruh. Oleh karena itu, sekira jangka panjang Kementerian Pertanian dan lain-lain kita memang harus mengembangkan pertanian, terutama cabai yang tidak begitu terpengaruh dengan cuaca. Selain itu, agar tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat, terutama beras, Mendak mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi beras bulog dikarenakan harganya lebih stabil dan terjangkau.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia akan segera membuat surat edaran terkait pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan imbauan dan panduan kepada perusahaan dalam membayar THR keagamaan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kabar gembira untuk sebuah buruh dan pegawai di Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia segera mengeluarkan surat edaran tentang pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2024. Surat edaran itu ditujukan ke gubernur yang selanjutnya diteruskan ke pengusaha di masing-masing wilayah. Dikutip dari Antara, Menteri Ida menuturkan pemberian THR dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan para pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan memberi landasan hukum sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pemberian THR keagamaan. Tak hanya itu, Kemnaker juga akan menggelar konferensi pers untuk menegaskan kembali berbagai aspek yang diatur dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kementerian Kesehatan melaporkan banyaknya anak Indonesia tidak diberikan imunisasi secara lengkap sejak bayi dengan data idealnya kurang dari 100%. Untuk itu Kemenkes terus berupaya mengejar cakupan vaksinasi melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional yang menyasar di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut banyak anak Indonesia tidak diberikan imunisasi secara lengkap sejak bayi. Hal tersebut menyasar pada rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap yang kurang dari 100%. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosepin mengatakan, terdapat 3 provinsi yang capaian imunisasinya masih di bawah 50%, seperti Aceh, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tercatat pada tahun 2018 hingga 2023 jumlah zero dose capaian imunisasi dasar lengkap di Indonesia masih berada di angka 1.879.820 kasus. Hal tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah untuk terus berupaya mengejar cakupan vaksinasi melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional yang diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya kejadian luar biasa pada penyakit tertentu. Untuk itu, Kemenkes melakukan penguatan imunisasi melalui 2 strategi supply dan demand, mulai dari kesiapan atas tersedianya vaksin hingga percepatan imunisasi yang melibatkan lintas sektor. Kalau dia KLB, kita akan fokus untuk menangani KLB-nya dan ini biayanya berkali-kali lipat dibandingkan imunisasi rutin yang sesungguhnya bisa jauh lebih murah dan mudah kalau dilaksanakan secara rutin. Nah, ini strateginya kami coba memetakan 2 unsur. Dari sudut supply-nya, kemudian dari sudut demand-nya di masyarakatnya. Untuk supply tentu logistik. Kita harus pastikan itu ada kesiapan vaksin, logistik alat suntik, safety box itu ada di lapangan. Kemudian bagaimana teman-teman di lapangan itu bisa paham untuk melakukan analisa. Analisa ini penting supaya semua daerah ya, kalau bisa sih analisa itu memang di pimpinan daerah. Jadi pimpinan daerah ini harus disuplai dengan hasil analisa pemantauan wilayah tempatnya, di mana daerah-daerah yang risiko di daerah kekuasaannya gitu ya, di daerah pimpinannya. Nah, ini yang harus dikejar. Lakukan imunisasi kejar untuk semua balita. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia sesaat lagi.